Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Yang saya hormati Bapak Raja Sabarudin Eskom Mkom selaku dosen pengampu untuk mata kuliah proyek sistem informasi akuntansi. Sebelum itu saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Aulia dengan NIM 63231215. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah prototipe aplikasi perpustakaan digital yang telah saya buat sendiri di sini. Nah, prototipe aplikasi yang saya buat ini adalah prototipe aplikasi berbasis aplikasi Android atau berbasis mobile. Di sini saya kasih nama aplikasinya yaitu aplikasi perpustakaan library BSI. Nah, untuk presentasi dan demo aplikasi prototipe aplikasinya, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan klik present untuk menampilkan seluruh isi prototipenya. Di sini saya klik present. Oke, Bapak dan teman-teman, kita sudah mulai menjalankan prototipe aplikasinya. Nah, di sini Bapak dan teman-teman bisa lihat ini adalah layar awal dari aplikasi Library BSI. Di sini terdapat logo dari aplikasi Library BSI. Bisa kita zoom out untuk memperbesar logonya seperti ini. Nah, ini untuk logonya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi Library BSI. Di sini terdapat fitur utamanya, yaitu terdapat fitur sign up dan fitur login. Nah, kemudian di sini juga terdapat keterangan, yaitu aplikasi ini dibuat khusus untuk memudahkan dalam mencatat, mengelola, dan memantau data perpustakaan BSI secara digital. Nah, di sini saya memainkan peran sebagai admin. Saya akan menjalankan prototipe aplikasinya sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian baru saya akan menjalankan prototipe aplikasinya sebagai anggota. Nah, karena di sini kita belum melakukan pendaftaran, otomatis kita belum punya akunnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan pendaftaran ke aplikasi Library BSI. Nah, di sini terdapat berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendaftaran ke aplikasi tersebut. Di sini terdapat kita bisa melakukan pendaftaran secara manual, kemudian kita bisa daftar melalui aplikasi Google, Facebook, dan juga melalui WhatsApp. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana cara kita melakukan sebuah pendaftaran. Yang pertama, kita bisa coba daftar melalui cara manual misalnya. Kita bisa langsung klik sign up di sini. Sign up. Kemudian pada halaman berikutnya kita akan disuruh untuk memilih peran kita untuk melanjutkan ke aplikasinya. Nah, di sini terdapat dua pilihan peran, yaitu peran sebagai admin, yang kedua adalah peran sebagai anggota. Nah, di sini saya pilih peran sebagai admin. Kita bisa klik admin di sini. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman sign up atau halaman pendaftaran. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisikan data lengkap kita sebagai admin. Di sini datanya meliputi kode admin, nama lengkap, email, password baru, konfirmasi password, hari bertugas, dan jam kerjanya. Untuk hari bertugas dan jam kerjanya kita bisa pilih di sini. Nah,
Nah, untuk pengisian data lengkapnya saya langsung saja saya isikan data adminnya secara lengkap. Kita langsung ketikkan di sini dan akan secara otomatis terisi. Kemudian setelah selesai kita mengisikan data, kita bisa langsung klik lanjutkan. Dan kemudian kita akan diarahkan ke aplikasinya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mencoba mendaftar menggunakan aplikasi Google. Misalnya kita bisa klik logout terlebih dahulu di sini. Kemudian kita akan kembali ke halaman utama. Kemudian saya akan pilih aplikasi Google untuk melakukan pendaftaran. Kemudian kita bisa pilih akun Google untuk melanjutkan ke aplikasi Library BSI. Di sini saya pilih akun saya yang ini. Kita klik pilih. Kemudian selanjutnya kita akan memilih peran kita untuk melanjutkan. Nah, di sini saya langsung saja saya klik admin seperti tadi. Kemudian kita bisa langsung klik lanjut. Kemudian selanjutnya kita akan disuruh untuk mengisi data admin. Nah, di sini saya langsung saja ketikkan data adminnya. Kemudian kita bisa klik simpan. Kemudian kita akan diarahkan ke aplikasi Library BSI-nya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mendaftar menggunakan Facebook. Nah, di sini kita bisa klik daftar melalui Facebook misalnya. Kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke aplikasi Facebook. Nah, di sini terdapat ketentuan-ketentuan untuk mengizinkan Facebook terhubung ke aplikasi Library BSI. Nah, di sini Bapak dan teman-teman bisa baca sendiri ketentuannya. Kemudian saya langsung saja untuk mengklik izinkan. Kemudian selanjutnya aplikasi Library BSI akan meminta akses ke nama dan foto profil, alamat email, ulang tahun, dan daftar teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja lanjutkan sebagai Nadia. Kemudian selanjutnya kita seperti tadi akan disuruh memilih peran untuk melanjutkan. Saya langsung saja di sini saya klik sebagai admin. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian kita bisa isikan data kita sebagai admin, kemudian kita klik simpan data, kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian untuk cara pendaftaran yang terakhir kita bisa coba daftar melalui WhatsApp misalnya. Di sini saya coba daftar melalui WhatsApp, kita klik tombol WhatsApp, otomatis akan mengarahkan kita ke aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini kita dikasih pesan otomatis, kita bisa langsung klik kirim di sini. Klik kirim, kemudian Library BSI Security-nya akan mengirimkan sebuah pesan otomatis juga, yaitu berupa link. Di sini kita bisa langsung pencet linknya untuk mengarahkan ke halaman pendaftaran. Nah, ini kita bisa langsung isikan saja data adminnya seperti ini. Kemudian kita bisa klik simpan data. Nah, kita telah berhasil dan telah selesai melakukan berbagai proses pendaftaran yang disediakan di aplikasi Library BSI. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya kita login jika kita lupa password misalnya. Lupa password. Di sini kita bisa klik logout terlebih dahulu. Kita klik logout, kemudian kita pilih fitur login yang nomor 2. Nah, kita klik. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman login. Di sini terdapat informasi berupa kode admin dan password yang harus kita masukkan. Nah, karena di sini saya ceritanya lupa password, kita bisa klik lupa password. Kita bisa klik lupa password di sini. Klik di sini, kemudian kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi email. Di sini kita bisa pilih email kita yang ini, kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian sistem akan mengirimkan link untuk mereset password kita. Di sini kita langsung diarahkan ke halaman reset password. Kita bisa buat password baru. Langsung saja saya ketikkan untuk passwordnya dan konfirmasi passwordnya.
Nah, setelah selesai mengkonfirmasi password, kita bisa langsung klik simpan data dan kita akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja mengisikan kode admin dan password yang telah kita atur tadi seperti ini. Kemudian kita bisa langsung klik login untuk langsung masuk ke aplikasi dashboard, aplikasi perpustakaannya. Nah, ini adalah dashboard atau halaman utama dari aplikasi library atau perpustakaan BSI. Di sini terdapat berbagai macam fitur-fitur yang disediakan. Yang pertama terdapat fitur profile, kemudian terdapat menu utamanya juga di sini. Ini adalah menu utamanya, meliputi master admin, kemudian master kategori buku, master rak buku, master anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Dan untuk fitur atau menu tambahan lainnya di sini teman-teman bisa lihat terdapat menu kalender. Di sini saya juga sediakan menu kalender di sini. Untuk menu pertama yang bisa kita lihat di sini adalah menu profile. Nah, di sini kita akan melihat preview atau tampilan dari menu profile. Kita bisa langsung klik menu profile untuk melihat tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari menu profile. Nah, di sini kita bisa di menu profile ini kita bisa gunakan untuk mengganti profil dan mengisi atau mengganti data-data admin kita. Misalnya ada data admin yang kurang lengkap atau kurang benar, kita bisa betulkan di fitur profile ini. Nah, misalnya saya di sini akan mengganti profil saya, misalnya kita bisa klik ganti profil di sini. Nah, kemudian kita akan disuruh pilih icon atau avatar yang telah disediakan aplikasinya. Di sini banyak sekali icon atau avatar yang bisa kita pilih. Misalnya di sini saya akan pilih icon yang ini. Kita klik, kemudian setelah itu kita klik selesai, dan secara otomatis profilnya akan berubah seperti ini. Setelah itu kita klik lanjutkan untuk melengkapi data admin atau mengganti data admin jika kurang benar atau kurang lengkap. Nah, karena di sini data adminnya sudah benar semua ya, maka kita bisa langsung klik selesai. Kemudian data akan diproses oleh aplikasi. Nah, di menu profile juga kita bisa melihat status pengguna di sini atau status admin. Di sini saya sediakan juga. Nah, di sini kebetulan kalau adminnya sedang aktif atau sedang online, maka lampunya akan berwarna hijau. Nah, sedangkan kalau untuk admin yang sedang tidak aktif atau sedang offline, maka statusnya akan berubah menjadi warna atau menjadi lampu merah di sini di bar statusnya. Nah, kemudian kita akan beralih ke fitur utama dari aplikasi library BSI. Nah, di sini yang pertama sekali ada menu master admin. Di sini kita bisa klik untuk melihat preview atau tampilan dari menu master admin. Kita bisa klik. Nah, ini adalah tampilan dari menu master admin, yaitu menu master admin yang menampilkan data dari semua admin yang tersedia di sini. Di sini admin yang tersedia terdapat 4 admin. Informasinya meliputi ID, kode admin, nama admin, kemudian email, kemudian password, kemudian hari bertugas, dan jam kerja, serta statusnya, yaitu online atau offline. Kemudian di sebelah kanannya terdapat tombol aksi. Nah, tombol aksi ini kita bisa gunakan untuk melihat data keseluruhan, data lengkap dari admin yang tersedia di sini. Kemudian di sini terdapat tombol filter atau tombol pencarian. Kita bisa mencari nama admin
nama admin yang tersedia di sini juga bisa. Nah, misalnya di sini saya akan melihat tampilan lengkapnya, misalnya tampilan lengkap dari data admin nomor 3, yaitu dengan nama admin Nafilah misalnya. Di sini kita bisa klik tombol aksi yang warna biru, kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan informasi adminnya. Nah, di sini kita bisa lihat data adminnya secara lengkap. Di sini meliputi kode admin, nama lengkap, email, password, dan hari bertugas, jam kerja, dan statusnya. Kita bisa lihat di sini data adminnya. Kemudian setelah selesai melihat data, kita bisa langsung klik tutup. Nah, kita telah selesai melihat preview atau tampilan dari menu master admin. Selanjutnya kita akan beralih ke menu master kategori buku. Nah, di sini kita bisa klik untuk melihat preview atau tampilannya. Nah, di menu master kategori buku kita bisa melihat data dari semua kategori buku. Di sini tersedia 8 data kategori buku. Informasinya meliputi ID, kode kategori, nama kategori, dan nama kategori. Untuk nama kategorinya sendiri, di sini terdapat nama kategori buku ajar, fiksi, non-fiksi, desain grafis, komputer, ekonomi dan bisnis, pengembangan diri, dan psikologi. Kemudian di sini juga tersedia fitur pencarian berdasarkan kategori buku. Kemudian di sebelah kanannya juga terdapat tombol aksi. Nah, tombol aksi di sini disediakan 2 tombol aksi, yaitu tombol edit dan tombol hapus data. Nah, misalnya di sini saya akan melakukan preview atau tampilan pada kategori buku nomor 4 misalnya. Di sini kita bisa klik lihat, yaitu tombol aksi warna biru, kita bisa klik. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan informasi detail kategori bukunya seperti ini. Terdapat informasi berupa kode kategori dan nama kategori. Kemudian kita juga bisa ganti gambar. Di sini saya biarkan saja gambarnya seperti ini. Nah, di sini misalnya saya akan mengganti kode kategori dan nama kategorinya. Di sini misalnya saya ganti menjadi KTSRD, yaitu seni rupa dan desain. Nah, kita bisa mengeditnya langsung di sini. Nah, kita bisa melakukan edit data di sini. Nah, karena datanya sudah diedit, kita bisa langsung klik simpan datanya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melakukan penambahan data kategori buku. Misalnya saya pengen menambahkan data kategori buku baru, kita bisa klik tombol plus di pojok kanan bawah sini, kita bisa klik. Kemudian akan tampil data kategori buku baru. Nah, di sini kita bisa tambah data kategori buku barunya. Misalnya di sini saya akan masukkan kode kategorinya adalah KTUM dengan nama kategori umum. Nah, setelah selesai kita menambahkan data kategori buku baru, kita bisa langsung klik simpan data di sini. Nah, baik, untuk review atau tampilan dari menu master kategori buku telah selesai saya perlihatkan dan saya jelaskan. Untuk menu selanjutnya kita bisa klik tutup terlebih dahulu. Nah, untuk menu selanjutnya adalah menu master rak buku. Nah, di sini kita bisa klik untuk melihat preview atau tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari menu master rak buku. Nah, di sini akan tampil data semua raknya. Di sini data rak buku yang tersedia ada 9 data rak buku. Informasinya meliputi ID, kode rak buku, nama rak, dan nama rak buku. Kemudian di sebelah kanannya terdapat tombol aksi. Di sini yaitu kita bisa edit dan hapus. Kemudian di sini terdapat tombol filter juga seperti yang tadi.
Nah, di sini misalnya saya akan melakukan pengeditan data rak buku nomor 3 misalnya. Misalnya saya pengen edit data rak bukunya menjadi RA03. Di sini kita bisa klik edit untuk melihat tampilannya. Nah, ini adalah tampilan lengkap dari informasi rak buku. Kita akan mencoba melakukan edit data. Di sini kode raknya saya ganti dan rak bukunya saya ganti menjadi seperti ini. Nah, setelah selesai kita melakukan edit data, kita bisa langsung klik simpan data di sini. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan penambahan data rak buku baru. Misalnya saya ingin nambah data rak buku, kita bisa klik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah, kita klik. Nah, di sini akan tampil data rak buku baru. Kita bisa tambah data raknya. Di sini misalnya saya masukkan kode rak bukunya adalah RD01 dengan nama rak bukunya yaitu rak cadangan. Nah, setelah selesai kita memasukkan data rak buku baru, kita bisa langsung klik simpan data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terjadi perubahan dan penambahan data baru yang tadinya datanya ada 9, sekarang datanya ada 10 data rak buku. Kemudian untuk nomor 3 juga terjadi perubahan data di sini. Yang semula kode rak bukunya adalah RF03 menjadi RA03. Oke, selesai. Kita bisa tutup menunya. Untuk tutup menunya, kemudian kita beralih ke menu selanjutnya yaitu menu master buku. Di sini kita bisa klik untuk melihat preview atau tampilannya. Baik, ini adalah tampilan dari menu master buku. Di sini akan menampilkan data dari semua buku yang tersedia di perpustakaan BSI atau di aplikasi library BSI. Nah, di sini terdapat informasi mengenai ID, kemudian terdapat informasi kode buku, kode kategori, kemudian kode rak buku, judul buku, deskripsi, dan tanggal inputnya. Kemudian di sini juga terdapat dan disediakan tombol aksi. Kita bisa mengedit dan menghapus data buku perpustakaannya. Kemudian di sini juga terdapat tombol pencarian. Kita bisa mencari buku berdasarkan judulnya misalnya. Nah, di sini saya akan lihat untuk judul buku yang pertama. Untuk judul buku yang pertama terdapat buku desain UI UX dengan Figma. Kemudian untuk judul buku yang kedua terdapat buku prinsip dasar pengembangan animasi 2D dan 3D menggunakan OpenTools dan Blender. Kemudian buku yang ketiga terdapat buku akuntansi biaya. Nah, kemudian kita akan beralih ke halaman selanjutnya. Di sini saya sediakan 5 halaman untuk data bukunya. Kita bisa klik next untuk ke halaman selanjutnya. Di halaman kedua terdapat judul buku Sistem Informasi Akuntansi Esensi dan Aplikasi. Kemudian terdapat buku Dilan tahun 1990. Kemudian terdapat buku Gadis Kretek. Kemudian kita bisa next untuk melihat judul buku di halaman berikutnya. Di halaman ketiga terdapat judul buku Filosofi Teras, kemudian pengantar aplikasi komputer, dan bisnis digital, e-commerce, dan e-bisnis, pendekatan model bisnis. Kemudian kita bisa next ke halaman keempat. Nah, di sini terdapat judul buku How to Win Friends and Influence People, kemudian buku Psikologi Positif dan Psikologi Pendidikan Karakter. Kemudian untuk halaman
yang terakhir kita bisa next. Nah, di sini terdapat judul buku, yaitu penerapan aplikasi komputer akuntansi ABSS Premier versi 20 dan buku perpajakan. Nah, di sini total halamannya terdapat 5 ya. Terdapat 5 total halaman. Kemudian untuk total judul bukunya sendiri terdapat 14 buku. Nah, di sini saya tidak akan melakukan pengeditan maupun penghapusan data buku. Di sini kita hanya lihat preview atau tampilannya saja. Nah, di sini misalnya saya pengen melihat info lengkap mengenai data buku tersebut. Misalnya data buku nomor 1. Nah, di sini kita bisa klik tombol aksi yang warna biru, kita klik. Nah, ini adalah tampilan lengkap dari informasi bukunya. Di sini kita bisa ganti gambar atau ganti sampul bukunya. Di sini saya biarkan saja. Dan ini adalah tampilan data lengkapnya seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, setelah selesai kita lihat, kita bisa klik simpan. Dan kita telah selesai melihat keseluruhan tampilan dari menu master buku. Kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya adalah menu master anggota. Di sini kita bisa klik menu master anggota. Maka akan tampil data semua anggota yang tersedia, yang terdaftar di aplikasi library BSI. Nah, di sini informasinya meliputi ID, kemudian kode anggota, nama anggota, kemudian alamat, kemudian nomor WhatsApp, dan statusnya yaitu offline atau online. Kemudian di sebelah kanannya juga terdapat tombol aksi yang disediakan untuk mengedit dan menghapus data anggota. Kemudian kita juga bisa cari nama anggota di menu pencarian. Di sini saya sediakan 2 halaman data anggotanya. Kita bisa klik next untuk melihat data anggota selanjutnya. Untuk jumlah keseluruhan anggota, di sini kita bisa lihat terdapat 27 anggota perpustakaan BSI. Nah, di sini misalnya saya akan mencoba untuk melakukan penghapusan data anggota. Misalnya saya pengen hapus data anggota nomor 18 dengan nama anggotanya yaitu Mega Puspita. Nah, di sini kita bisa melakukan hapus data dengan klik tombol aksi yang warna merah. Kita klik tombolnya. Nah, di sini kita akan dikasih sebuah pemberitahuan, yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus data anggota bernama Mega Puspita. Nah, klik ya untuk lanjutkan. Di sini kita bisa klik ya untuk melanjutkan penghapusan data. Kita klik ya. Kemudian terdapat pemberitahuan lagi bahwa data anggota tersebut telah berhasil dihapus. Kita bisa klik tutup. Nah, di sini kita bisa lihat telah terjadi perubahan data. Nama anggota Mega Puspita sudah tidak ada lagi di sini. Data anggotanya juga telah berubah. Yang tadinya 27 anggota sekarang berubah menjadi 26 anggota. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba mengedit alamat dari nama anggota Keisha misalnya. Nah, di sini kita bisa melakukan edit data dengan klik tombol aksi warna biru. Nah, di sini akan tampil informasi lengkap anggotanya. Nah, di sini saya akan coba untuk mengedit alamatnya
yang beralamat di Jalan Ilham nomor 4 Pontianak Kota, saya pengen ganti jadi Jalan Ilham nomor 11 Pontianak Kota. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan atau ganti alamatnya seperti ini. Nah, jika kita telah selesai melakukan edit data, kita bisa langsung klik simpan data di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa data alamatnya telah berubah, yaitu di Jalan Ilham nomor 11 Pontianak Kota. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan penambahan data anggota baru. Misalnya di sini saya klik tombol plus di pojok kanan bawah. Nah, di sini akan tampil data anggota baru. Nah, di sini kita bisa menambahkan kode anggota, nama anggota, kemudian alamat, dan data lengkap anggota lainnya. Nah, di sini saya langsung ketikkan saja untuk data anggotanya seperti ini. Nah, untuk nama anggotanya yaitu Michelle ya, nama anggota barunya. Kemudian setelah selesai kita menambahkan data anggota baru, kita bisa klik simpan data. Nah, di sini terjadi penambahan data baru menjadi 27 anggota perpustakaan. Nah, kita telah selesai melihat review atau tampilan dari menu master anggota. Kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu selanjutnya. Nah, untuk menu selanjutnya adalah menu peminjaman buku. Di sini kita bisa klik untuk melihat tampilan dari menunya seperti ini. Ini adalah tampilan dari menu peminjaman buku, yaitu data semua buku yang dipinjam. Nah, di sini juga terdapat pemberitahuan bahwa data total peminjaman buku terbaru untuk bulan ini, yaitu bulan Januari tahun 2025 adalah 5 buku. Adalah 5 data peminjaman buku. Untuk informasinya sendiri di sini terdapat ID, kemudian nomor antrian pinjam, kode buku, kode anggota, tanggal pinjam, tanggal kembalian, dan kode admin. Di sini juga kita bisa mencari anggota yang meminjam buku. Kemudian di pojok kanan bawah juga kita bisa melakukan penambahan data anggota yang pengen meminjam buku di perpustakaan. Misalnya kita bisa klik tombol plus untuk menambahkan data anggota tersebut. Nah, kita telah selesai melihat tampilan dari menu peminjaman buku. Selanjutnya kita akan beralih ke menu pengembalian. Nah, di sini kita bisa klik untuk melihat tampilan menunya seperti ini. Baik, ini adalah tampilan dari menu pengembalian buku. Di sini menampilkan data dari semua buku yang telah dikembalikan. Nah, untuk total pengembalian buku terbarunya di sini kita bisa lihat ada 2 total pengembalian. Untuk informasinya sendiri meliputi ID, kemudian nomor antrian pinjam, tanggal dikembalikan, dan keterangannya, yaitu tepat waktu atau terlambat. Nah, kebetulan di sini yang mengembalikan semuanya tepat waktu dan nggak ada yang terlambat. Kemudian di sebelah kanan sini ada tombol aksi. Di sini fungsinya buat menghapus data anggota yang telah mengembalikan buku. Kemudian di sini terdapat tombol pencarian untuk mencari nama anggota yang mengembalikan buku. Kemudian di sini terdapat filter bulannya. Di sini saya setting bulan Januari. Nah, setelah selesai kita melihat data dari menu pengembalian buku, kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu laporan. Kita bisa klik menu laporan untuk melihat tampilan di dalamnya. Untuk tampilan di dalamnya yaitu seperti ini. Di sini laporan yang tersedia adalah laporan jumlah pengunjung yang pertama, kemudian yang kedua adalah laporan peminjaman, dan yang terakhir adalah laporan buku favorit. Untuk laporan pertama yang akan kita lihat adalah laporan pengunjung. Di sini kita bisa klik untuk melihat isi di dalamnya.
Nah, ini adalah tampilan dari laporan jumlah pengunjung. Di sini terdapat filter bulannya, saya atur di sini dari bulan September sampai Desember tahun 2024. Di sini kita bisa melihat di dalam tabel laporannya ini kita bisa melihat nomor, kemudian pengunjungnya siapa aja, yaitu meliputi mahasiswa TI, mahasiswa SI, mahasiswa SIA, dan dosen. Kemudian jumlah pengunjungnya dari bulan ke bulan, yaitu dari bulan September sampai bulan Desember. Nah, ini adalah jumlah pengunjungnya berdasarkan kategori pengunjungnya. Kemudian ini adalah totalnya, total pengunjung. Di sini menampilkan total pengunjungnya ada berapa. Kemudian selain itu kita bisa juga melihat laporan ke dalam bentuk grafik. Di sini saya sediakan ke dalam bentuk grafik lingkaran untuk laporan jumlah pengunjungnya. Setelah selesai kita bisa beralih ke menu laporan selanjutnya, yaitu menu laporan peminjaman. Di sini kita bisa klik untuk melihat tampilan di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dari laporan jumlah peminjam. Di sini akan tampil tabel data-data yang meminjam buku. Di sini ada mahasiswa TI, mahasiswa SI, mahasiswa SIA, dan dosen yang melakukan peminjaman. Kemudian di sini juga terdapat jumlah peminjam dari bulan ke bulan. Di sini seperti yang tadi saya filter bulannya dari bulan September sampai Desember tahun 2024. Nah, ini adalah jumlah pengunjungnya. Kemudian ini adalah total keseluruhan pengunjung. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bentuk laporannya ke dalam bentuk grafik lingkaran. Kemudian yang terakhir adalah menu laporan buku favorit. Di sini kita bisa klik untuk melihat isi tampilan di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dari menu laporan buku favorit. Di sini saya filter untuk bulannya dari Januari sampai Desember tahun 2024. Di sini kita bisa lihat di dalam tabelnya terdapat nama buku dan jumlah yang dipinjam. Untuk buku favorit di dalam perpustakaannya sendiri, di sini buku Dilan tahun 1990 menjadi buku favorit yang ada di dalam perpustakaan BSI. Yang bisa kita lihat di sini terdapat peminjaman sebanyak 19 kali dipinjam. Dari total keseluruhan bukunya 14 buku, yang menjadi buku favorit adalah buku Dilan tahun 1990. Nah, setelah selesai kita bisa klik tutup, kemudian kembali ke halaman dashboard. Nah, kita telah selesai untuk fitur utama dari aplikasi Library BSI. Kemudian di sini juga kita bisa melihat fitur tambahannya, yaitu fitur kalender. Di sini kita bisa klik untuk melihat kalender, yaitu kita bisa melihat tanggalnya, yaitu tanggal 14 Januari tahun 2025. Kemudian kita beralih ke peran anggota. Di sini kita bisa langsung presentasikan saja. Kita klik present. Nah, untuk tampilannya sama saja ya seperti prototipe aplikasi untuk admin tadi. Saya langsung saja di sini tanpa perlu berlama-lama lagi kita jelaskan. Kita klik untuk menampilkan logo dan halaman awalnya. Kemudian kita lakukan sebuah pendaftaran. Dari sini saya langsung daftar saja melalui aplikasi WhatsApp misalnya. Kita bisa klik aplikasi WhatsApp, kemudian kita kirim pesan otomatisnya, kemudian kita klik link untuk ke halaman pendaftaran. Kemudian kita isikan data anggotanya seperti ini. Untuk data anggotanya adalah ini, kemudian kita bisa klik simpan data, kemudian data akan diproses. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara login untuk anggota baru jika lupa password. Di sini kita bisa klik logout, kemudian kita pilih menu login di sini.
kita klik dan kita klik lupa password, kemudian kita pilih emailnya. Kita klik, kemudian kita klik lanjut. Kemudian sistem akan mengirimkan link untuk kita reset password. Di sini kita bisa langsung ketikkan password baru dan kita klik simpan. Kemudian kembali ke halaman loginnya, kita bisa isikan kode anggota dan nama dan passwordnya. Setelah selesai, kita bisa klik login untuk menuju ke dalam aplikasinya. Nah, di sini seperti yang tadi juga saya akan memperlihatkan untuk isi di dalam menu-menu yang ada di dalam aplikasi Library BSI-nya. Langsung saja kita ke menu profile untuk menu yang pertama kita lihat. Dan di sini seperti yang tadi juga kita bisa mengganti profil pengguna jika ingin mengganti profil. Di sini saya biarkan saja profilnya seperti ini. Kita bisa klik selesai, kemudian kita klik lanjut. Nah, pada halaman berikutnya di sini kita disuruh untuk memilih salah satu untuk keanggotaan perpustakaan di dalam perpustakaan BSI. Nah, di sini kita diarahkan ke dua pilihan, yaitu sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa ya, kita bisa klik sebagai mahasiswa, kemudian bisa klik lanjut. Kemudian selanjutnya kita akan disuruh untuk pilih prodi mahasiswa. Di sini pilihan prodinya ada 3 pilihan prodi, yaitu ada prodi teknik informatika, yang kedua ada prodi sistem informasi, yang ketiga ada prodi sistem informasi akuntansi. Nah, di sini kita pilih yang ketiga, yaitu sistem informasi akuntansi. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian pada halaman berikutnya adalah mengisikan data lengkap keanggotaan perpustakaan. Di sini untuk data lengkapnya sudah lengkap semua. Kita bisa langsung klik selesai untuk memproses datanya. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan menu master admin untuk anggota. Kita bisa klik. Nah, pada menu master admin ini anggota bisa melihat data lengkap dari nama dari admin yang tersedia di sini. Misalnya saya akan melihat data admin nomor 3. Seperti yang tadi, kita bisa langsung klik tombol ASI. Kita bisa klik tombol ASI-nya. Kemudian kita bisa langsung melihat data lengkap dari adminnya. Setelah selesai kita melihat datanya, kita bisa klik tutup, kemudian kita lanjut. Untuk menu yang kedua adalah menu master kategori buku. Di sini kita bisa klik. Nah, ini adalah tampilan dari menu master kategori buku yang menampilkan data semua kategori. Dari sini anggota perpustakaan bisa melihat seluruh informasi kategori buku yang disediakan di dalam perpustakaan BSI. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat kategori buku nomor 4 misalnya. Di sini kita melihat kategori buku nomor 4, kita langsung bisa klik tombol aksi yang warna biru, kita klik, kemudian akan tampil informasi mengenai kategori buku tersebut. Nah, di sini anggota hanya bisa melihat informasinya seperti ini, yaitu terdiri dari kode kategori dan nama kategorinya. Kemudian setelah selesai kita lihat, kita bisa langsung klik tutup. Kemudian kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu master rak buku. Di sini kita bisa klik menunya untuk melihat tampilannya. Nah, di sini seperti yang tadi juga, anggota bisa melihat seluruh informasi rak buku yang tersedia di dalam perpustakaan BSI. Nah, untuk contohnya misalnya kita pengen melihat rak buku nomor 3, kita bisa klik tombol ASI warna biru, kemudian akan tampil informasi keseluruhan dari rak buku, meliputi kode rak dan rak bukunya seperti ini.
Kemudian setelah selesai melihat datanya, kita bisa klik tutup dan beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu master buku. Di sini kita bisa klik untuk melihat tampilan di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan menu master buku untuk anggota. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis buku yang disediakan di dalam perpustakaannya. Bukunya seperti ini. Kita langsung saja klik next untuk halaman selanjutnya. Oke, klik next. Klik next. Dan kita telah sampai di halaman terakhir. Dan misalnya di sini anggota akan pengen melihat data lengkap dari suatu jenis buku. Misalnya kita bisa kembali ke halaman utama. Di sini misalnya anggota pengen melihat data lengkap dari judul buku desain UI UX dengan Figma. Di sini anggota bisa langsung saja klik tombol aksi yang warna biru. Misalnya, nah di sini kita bisa klik tombol aksi untuk melihat data lengkapnya seperti ini. Di sini akan tampil informasi buku. Nah, ini informasi bukunya. Setelah selesai melihat informasi dari buku tersebut, kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu selanjutnya. Di sini kita bisa klik tutup. Untuk menu selanjutnya adalah menu master anggota. Nah, di sini terdapat data keseluruhan anggota di perpustakaan PSI. Dari sini anggota bisa melihat datanya seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini misalnya salah satu anggotanya pengen melihat data lengkap dari anggota lain, bisa klik tombol aksi di sini. Nah, di sini kita bisa klik tombol aksi, kemudian kita klik, akan tampil informasi dari seluruh anggota seperti ini. Kemudian kita bisa klik tutup setelah selesai melihat data anggotanya. Kemudian kita bisa beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu peminjaman buku. Di sini kita bisa klik menunya untuk melihat tampilan di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dari menu peminjaman buku. Di sini anggota bisa melakukan peminjaman sebuah buku di dalam perpustakaan. Untuk fiturnya sendiri telah disediakan. Misalnya di sini kita akan melakukan pinjam buku, bisa kita langsung klik tombol plusnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke menu master buku. Nah, di menu ini kita akan disuruh untuk memilih buku yang akan kita pinjam. Nah, di sini kita bisa pilih buku yang akan kita pinjam. Misalnya di sini saya akan pinjam buku desain UI UX dengan Figma. Misalnya di sini kita bisa langsung klik tombol aksi yang telah disediakan. Kita bisa klik plus. Di sini tombol plus. Kemudian akan tampil detail peminjaman bukunya. Di sini kita bisa lihat detailnya seperti judul buku, kemudian jumlahnya. Nah, di sini kita bisa mengatur jumlah buku yang akan kita pinjam. Di sini saya atur jumlahnya hanya 1. Kemudian di sini juga akan disediakan seperti struk. Untuk detail informasinya seperti nomor antrian pinjam, kemudian kode buku, kode anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembalian serta kode adminnya siapa. Nah, setelah benar dan
sudah yakin untuk melakukan peminjaman bukunya, kita bisa langsung klik pinjam. Kemudian peminjaman akan diproses oleh sistem dan akan dikasih pemberitahuan bahwa peminjaman buku telah berhasil kita lakukan. Kemudian kita bisa klik tutup. Nah, di sini datanya telah bertambah menjadi 5. Yang tadinya total peminjaman bukunya ada 4, sekarang berganti menjadi 5 peminjaman. Nah, sudah benar ya. Kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah menu pengembalian buku. Nah, di sini anggota bisa melihat data pengembalian buku dari anggota lain juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk pengembalian bukunya sendiri, anggota bisa langsung mengembalikan bukunya di perpustakaan yang nantinya akan dicatat oleh admin. Setelah selesai, kita lihat tampilan menu pengembalian buku, kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu laporan. Di sini kita bisa klik, kemudian kita bisa klik untuk menu laporan pengunjung. Yang pertama, kita klik dan kita bisa lihat di sini adalah tampilan laporan jumlah pengunjung untuk anggota. Di sini anggota juga bisa melihat laporan jumlah pengunjung dalam bentuk grafik. Kemudian kita bisa lanjut ke menu laporan peminjaman. Untuk yang kedua, kita bisa klik. Di sini anggota bisa melihat laporan jumlah peminjam dan grafik laporannya. Kita bisa klik tutup untuk beralih ke menu laporan yang terakhir, yaitu menu laporan buku favorit. Kita bisa klik di sini untuk melihat data laporan buku favorit. Nah, setelah selesai, bisa klik tutup. Kemudian kita bisa klik tutup untuk kembali ke halaman utama. Untuk fitur utama dari aplikasi Library BSI sudah selesai kita tampilkan, dan untuk fitur tambahan di sini kita bisa melihat kalender. Fitur kalender kita bisa klik untuk melihat kalendernya. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, saya telah selesai menjelaskan prototipe aplikasi perpustakaan digital yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.